Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan ataupun perjumpaan itu sangatlah penting. Sepenting apakah? Sepenting pertemuan jasad dengan ruh, ataupun sepenting perjumpaan jiwa dengan raga. Sebelum semua berpisah karena sunatullah, maka manfaatkanlah pertemuan itu dengan sebaik-baiknya. Dan sebaik-baiknya pertemuan adalah perjumpaan yang terdapat manfaat di dalamnya, serta mengembalikan semua itu kepada Sang Penentu pertemuan dan perpisahan. Dialah Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya selalu berharap dekat dengan Sang Penyelamat pertemuan dan perpisahan, Sayyidina wa Maulana Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena memang setiap perjumpaan pasti ada perpisahan, dan puncaknya kita akan berpisah dengan apa yang ada di dalam jasad dan ruh ataupun jiwa di dalam raga untuk selamanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Majelis Ar-Ratib Banten, Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila ibtida al-akhiru bila imtihak, wassalatu wassalamu ala imam ahli sufa wal wafa bil anbiya wal awliya sayyidina wa maulana rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, khairid dawa li kulli saqamin wada rahmatan wasifa bi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi madamatal arda wa sama. Amma ba'du, ayuhas sadatina a'izzatul fudla, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli wa shaddid lisani ahli qalbi bihaqqi nabiyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji untuk limpahan kepada Allah, karena kita berasal dari Allah, diciptakan oleh Allah, hidup berjalan dengan syariat agama Allah, dan akan mengembalikan semua apa-apa yang ada di dalam diri hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah. Tapi capek nggak? Ngantuk nggak? Ya mudah-mudahan 3 jam ini, dari jam 9 sampai jam 12 ini, pujian zikir kepada Allah, munajat kepada Allah, dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW menjadi tambung tali silaturahmi kita menuju ruh suci baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita menjadi hamba-hamba Allah dan umat baginda Nabi Muhammad SAW yang betul-betul mencintai kanjeng Nabi SAW. Dan kita dikenali satu persatu wajah-wajah yang penuh lalai, wajah-wajah yang penuh dosa, wajah-wajah yang penuh dengan kesemuan, ingin berjumpa dengan wajah yang agung, wajah nan suci yang mensucikan, wajah yang mana begitu alam semesta merindukannya, yaitu Maulana Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi keringat ini yang kita keluarkan, kelelahan ini yang kita keluarkan menjadi saksi di hadapan Allah. Mudah-mudahan dapat meredam tongkrongan kita di luar majelis, kumpulan kita di luar majelis. Mudah-mudahan ini menjadi peredam kesalahan kita, karena kita lebih banyak melalaikan waktu yang Allah sempurnakan untuk kita. Gak ada dari seorang kita yang dikurangi waktunya. Ada yang kurangi 22 jam,
Ada nggak? Ada yang 20 jam nggak? Ini 20 jam, 18 jam, 16 jam. Nggak ada, semuanya sama 24 jam. Sempurna Allah kasih waktu buat kita masing-masing. Cuman kita nggak sempurna menjalankan waktu yang Allah berikan kepada kita. Hatta kita duduk di majelis saja, lisan kita masih berbicara, bukan untuk berzikir kepada Allah. Pikiran kita masih menerawang, bukan untuk memuji dan mengagungkan zatnya Allah. Bahkan hati kita bagian yang terdalam masih dengan kelelahan dan kesibukan lintasan-lintasan alam dunia yang selalu kita bangga-banggakan dan kita tuju dan kita puji-puji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ke depan setiap kita duduk di majelis kita berharap merindukan orang-orang di mana zaman para sahabat Nabi Muhammad SAW itu ketika datang ke hadapan baginda Nabi Muhammad SAW, bukan perkara dunianya saja yang dibahas, tapi kadang ada sahabat, ya Rasulullah, saya ini lemah berpuasa, bagaimana ya Rasulullah? Akhirnya kanjeng Nabi Muhammad SAW memberikan kiat-kiat daripada sahabat untuk akhirnya para sahabat bangkit semangat untuk berpuasa. Ada yang datang, ya Rasulullah, kayak Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, betapa lemahnya saya, setiap engkau yang engkau katakan, hadis-hadis yang engkau katakan tidak nempel di kepala saya, hatta di hati saya, semua terlupakan ya Rasulullah. Akhirnya kanjeng Nabi Muhammad SAW mengambil ridanya, lalu mengebaskan ke alam angin ini, lalu dikempak di rida, ditempelkan di dada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga Sayyidina Abu Hurairah menghafal semua hadis dan perkataan perbuatan paling banyak dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ada yang datang dengan penuh dosa, ya Rasulullah, anak ngelakuin ini, ampun ya Rasulullah. Kanjeng Nabi SAW ngajar beberapa doa sehingga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah keadaan para sahabat, datang kepada Rasulullah mengeluhkan kelemahan dirinya. Bagaimana beliau itu mampu berhubungan tetap kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain dengan kita datang dengan apa? Semua dengan kesemuan dan pulang bawa kesemuan. Hatta dia sudah ada di taman-taman surganya Allah. Padahal mungkin hanya tempat-tempat semacam inilah tempat kita untuk sejati mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pun dengan kelemahan badan sehingga kita banyak terlupakan, tertidur. Karena tidur dalam kondisi ini patut kita sadari, kalau kita di tempat lain kok bisa melek, kok bisa kuat, tapi kenapa di tempat-tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan namanya dan kanjeng Nabi banyak disebut di dalamnya, kita akhirnya lemah. Berarti kan ada yang salah pada dari kita. Makanya pada saat marhaban, pada saat munajat, ngomong lemahnya diri ini. Ingat, kemarin saya buka dikit di malam Kamis, bahwasannya ada daripada golongan bangsa iblis, dari anak-anak Azazil yang bertugas meniupkan sendi-sendi mata umat Bani Adam, umat Nabi Muhammad SAW, meniupkan sendi-sendi tulang-tulangnya. Untuk apa? Untuk lemahnya dia dalam beribadah kepada Allah. Ada juga dari golongan jin dari Bani-nya Azazil yang bertugas untuk apa? Mengencingkan telinga-telinga kita sehingga kita sulit mendengar nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sulit menasehati daripada para orang-orang tua kita, guru-guru kita, enggak meresap karena telinganya ada kencingnya iblis, kencingnya setan. Bahkan naudzubillah, azan pun tidak terdengar
kadang dia budek, azan sudah berkumandang masih lisannya berbicara. Apakah itu lebih mulia lisannya dibandingkan kalimatnya yang ditentukan dengan 5 waktu tersebut? Asik dengan pembicaraannya, entah apa yang dibicarakan, pasti hal dunia, sehingga bangsa jin gampang memasuki air seninya ke telinga kita. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi bahwa kita tidak anugerahkan sebagai umat baginda suci Nabi Muhammad SAW. Azan itu sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bertahajud tidak kuat, dan kalimat azan itu kemuliaannya untuk kita, Masya Allah, doa mustajab lebih daripada sholat tahajud. Kenapa? Kalau di sholat tahajud kita harus berrakaat-rakaat sholat dulu, baru mendapatkan doa mustajab di malam hari. Dan itu pun nggak mungkin sekali, harus berulang-ulang sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan kita punya niat dan hajat-hajat kita. Tapi kemuliaan buat kita umat baginda Nabi Muhammad SAW, azan berkumandang, belum melakukan apa-apa, cukup duduk dengan jawab, lalu angkat tangan setelah itu azan berkumandang, doalah di situ. Nabi Muhammad SAW berkata, kullu sami'na adzan wal iqamah, Allahumma haddu ana, Allahumma rabbaha bid'awati tamah ila akhirih, wajibatin syafa'atin, wajib dapat syafaatku, kata Nabi Muhammad SAW, wal ghufrana ala niran, dan dapat ampunan dengan segala kesalahan kita, sama istajib doakum, sebagai orang yang dijabah doanya untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Kan enak tuh, belum bergerak kita berwudu udah dapat doa mustajab dari Nabi Muhammad SAW. Cukup dengar jawab itu azan, Allahumma sholli ala, haram kita punya dasar masuk api neraka, wajib dapat syafaat Nabi Muhammad, dan doa-doa kita diterima. Belum wudu, apalagi wudunya, apalagi sholatnya, apalagi berjamaahnya. Tuh, kenapa kita budek? Karena kuping-kuping kita penuh dengan air seni bangsa jin, sehingga kita budek. Bahkan itu majelis semacam ini aja asik dengan obrolan, dengan hayalannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita ke depan kita sambut tuh kupon-kupon syafaat dari Nabi Muhammad 5 waktu Allah gelar tuh. Ente nggak usah tahan, 5 waktu aja ente lakuin tuh doa, kumpulin ente punya kupon, mudah-mudahan dapat door prize. Kalau kupon di situ door prize kan, door prize-nya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asik kan jadi umat Nabi. Tapi kenapa nggak lakuin? Nah itu berarti ada lemah di diri. Apalagi asik dengan rokoknya bagi azan. Imam Syafi'i bilang apa? Orang dengar azan dia masih ngerokok, malaikat apa? Ngelak? Matur. Ente dapat doa mustajab masih ngerokok azan. Allahumma sholli ala Muhammad. Imam Syafi'i lanjut lagi. Kalau orang dengar azan apa? Dia masih ngobrol dengan obrolan dunianya. Ente Allah. Dia khawatirin matinya su'ul khatimah. Susah dia nyebut kalimat Allah karena azan berkumandang, dia ngobrol, apalagi obrolan asyik. Yang ketiga, Imam Syafi'i melanjutkan perkataannya, kalau dia orang kan azan masih tiduran, ngelanyah-ngelendeh gitu, khawatir jasadnya berat ketika diangkat untuk ke kuburan. Naudzubillah. Subhanallah, semoga kita ketika azan diem, duduk, khidmah, hatta kita belum mampu langsung berwudu, kita minta sama Allah, mudah-mudahan sebelum azan kita udah berwudu, mudah-mudahan azan kita punya waktu mustajab, jadi hati kita suci, jasad kita suci. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
dan saya teringat itu kisah daripada Bunda Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi beliau seorang istri yang sangat luar biasa, sehingga air mata ibunda suci Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha mengeluarkan air mata darah, air susu darah untuk Siti Fatimah Az-Zahra. Ketika ditanya oleh baginda Nabi Muhammad SAW, karena begitu sedih dan menangisinya daripada penderitaan Kanjeng Nabi SAW. Jadi Kanjeng Nabi SAW udah air mata darah, begitupun istrinya. Kalau kita air matanya lagi susah, lagi ada masalah. Kalau beliau terutama istri baginda suci Nabi Muhammad SAW sedih melihat perjuangannya Rasulullah SAW. Kenapa nangis? Karena sudah tidak ada lagi yang untuk dibela untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. 3/4 kekayaan kota Makkah milik Siti Khadijah sudah habis buat perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Sampai ditanya, ya Khadijah, kenapa engkau sedih bersamaku? Bukan, kata Siti Khadijah, kalau seandainya aku wafat ya Rasulullah, kalau tulang belulangku ini masih bisa engkau jual dan engkau perjuangkan di jalan Allah, bongkar kuburan saya. Ini seorang perempuan yang ngomong, bongkar kuburan saya untuk perjuangan agama Allah. Jadi sedihnya karena agama, karena Rasulullah SAW. Masya Allah. Belum Nabi udah bengkak kakinya, lebam mata dan mukanya, Allah Masya Muhammad. Kita nangis buat Nabi aja nggak bisa. Betapa doifnya hati kita. Coba kalau urusan kita masalah, ringan gitu, bisa nangis 24 jam nggak putus-putus. Apalagi ibu-ibu mama, ya laki-lakinya begitu, bunuh ya saya, bunuh. Ya, ya Allah, mudah-mudahan kita makin peka, datang ke majelis, minta kepada Allah, kepada Nabi, kekurangan diri. Udah waktunya kita ngajak kekurangan diri. Kapan lagi? Waktunya cuma sekarang doang. Waktunya cuma hidup ini doang. Udah habis waktunya, udah selesai, nggak ada lagi yang namanya perjuangan untuk memperbaiki diri. Mumpung nafas masih ada, sebab nama Nabi Muhammad SAW kita masih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nama Nabi Muhammad kita nggak disiksa dan diberi bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nama Nabi Muhammad kita masih diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nama Nabi Muhammad ini tanah nggak jadi air. Ingat waktu di Palu tuh, ya kan? Itu tanah gunung bisa jadi air, gampang ngegulung gitu. Gunung kalau Allah nggak tempel nama Nabi Muhammad, kita udah tenggelam di dalam gunung. Gunung itu udah jadi air bah. Seketika kita ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami. Semoga bangun tidur besok atau hari ke hari ke depan, semenjak malam ini, dalam majelis-majelis yang akan datang, semakin Engkau sucikan ya Allah, semakin Engkau perbaiki urusan-urusan kami, urusan zahir dan batin kami, urusan pikiran kami, urusan lisan kami, urusan telinga kami, urusan tangan dan kaki kami ya Allah. Semoga Engkau mengurusi kami ya Allah sejauh mana Engkau mencintai Nabi Muhammad. Karena sebab kami menyebut nama suci Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, perhatikan urusan agama zahir dan batin kami ya Allah, kehidupan dunia dan akhirat kami ya Allah. Ilahi bijahi Quran
karim tunawir tasyirati wa sam'i wa muhlati wa tulhi kuni rusdi wa tarzum kuni ilma yakini tuwafiqni li husni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi tawbati nasuhi aghfiruni dunubi wa zallati wa tawzuruni fi kulli halim wa lamhati tunaji biha min hawli yawmil qiyamati wa bil mustafa rasul tashra li sadri tuyassiru li amri takshifu qurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bitaqwa wa idraqil ayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarif bihaqqihim wa syarra lidhi syarif min insin wa jinnatin bifadlih bashirni bihasni khawatimi wa birrahmatil khilni bidarim iqamati alaihim minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya'i jundana bil ijabati Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ada yang nanya bagaimana ini kita nggak tidur-tidur, sebenarnya ada amalannya. Malam ini insyaallah nih jazahin ulama ana simpan. Ini adalah amaliyah dari Nabi Allah Musa alaihissalam, dari zikir suryaniyah. Jadi orang kalau datang ngantuk baca ini, insyaallah nggak tidur-tidur sampai itu hilang daripada, apalagi pas babnya bab ibadah. Memang badan kita punya capek, ada haknya tubuh untuk rebahan. Ya kalau waktunya rebahan ya rebahan, tapi kalau waktunya bekerja, waktunya beribadah, ziarah, itu kan bukan waktunya tidur. Ya, jadi udah nggak ada lagi tuh kalau udah baca ini ngomong ngantuk, udah hilang. Mau nggak? Nah ini salah satu amaliyah yang mengusir itu bangsa jin. Kita nggak sadar aja begitu ya. Ini amaliyah kalau dibaca rohat kita besar, si jinnya ngecilin, nggak mau menggoda kita sehingga kita nggak tidur. Nabi Musa kan terkenal nggak tidur.
dapat ismu zat dari Allah yang zatnya yang maha tidur. Tapi pada saat itu Nabi Musa alaihissalam ada sombongnya, kan udah berpuluh-puluh hari nggak tidur. Allah maha tahu isi hati hambanya. Ya Musa, ditegur sama Allah, engkau ini nggak tidur karena aku kasih ismu zatku. Kalau aku cabut bukti aja, kalau ini mau bukti kan. Akhirnya Nabi Musa dites sama Allah, megang gelas kanan, gelas kiri, ditahan ya sama Nabi Musa. Tiba-tiba seketika sekejap jatuh. Itu ya apa? Gelasnya pecah. Akhirnya sadar Nabi Musa. Tuh Musa, baru sedetik karena cabut itu rahasia tadi. Dia jatuh, ngantuk, tiduran. Bagaimana kalau alam dunia ini anak ketiduran kata Allah? Hancur di alam semesta. Bahwa sesungguhnya akulah zat yang gak maha tertidur. Ya kan? Karena Allah hanya yang punya kekuatan tersebut. Dan kita dikasih caranya. Dan kanjeng Nabi SAW adalah Nabi yang tak pernah tidur. Bahkan tidurnya aja cuman mengambil hak, menuaikan hak daripada tubuh tulang belakangnya, dan matanya merem hanya untuk seketika. Tetap pikiran dan hatinya berzikir. Tapi kalau kita tukang para nabi, para aulia itu nggak tidur, kalau kita tidur terus. Ya, mau nggak? Kalau nggak, karena tutup lagi nih. Makan langsung ya, nanti aja kali ya. Hah? Mau beneran. Bayar. Minum ini gak diturun-turunin nih. Ya, heran gak? 3 hari gak tidur nih. 4 hari gak tidur. Kang Aji lalu ketemu aja langsung bingung deh. Nanti aja kali ya. Nanti pada melek mulu. Mending meleknya ngaji, meleknya ke kafe-kafe. Meleknya nongkrong-nongkrong, ya enggak, malah makin habis waktu. Mendingan tidur kata Gus Bah. Kalau Gus Bah bilang apa? Lebih baik thariqun naum, katanya apa? Buat kalau nggak ada urusan yang sia-sia, mending tidur. Ini digunain ya buat urusan agama. Gitu. Kalau Subah, kalau ada urusan waktu yang akan melalaikan dia atau mensia-siakan dia atau berpotensi menjadi dosa, mendingan tidur. Ya, nanti aja lah. Shallallahu ala Muhammad wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu ma qultu anna wa nabiyyuna min qabli la Ya Allah 11 kali, Ya Rabbi 7 kali, Ya Rabbana 5 kali, Ya Rahman 3 kali, Ya Rahim 3 kali. Barang siapa yang baca ini, dia nggak kenal hajat-hajat dirinya, dia nggak paham tentang dirinya, tapi dia mengucapkan 11 kali Ya Allah, Ya Rabbi 7 kali, Ya Rabbana 5 kali, Ya Rahman 3 kali, Ya Rahim 3 kali, maka Allah akan jaga kabulkan niat-niat dia, hajat-hajatnya, tanpa dia punya keinginan. Alhamdulillah. Berapa kali? Apa yang 11? Oh ya Allah.
11 aja tuh aja. Hah? Pengen udah aneh. Yang 11 apa? Ya Allah. Terus yang tadi keduanya? Ya kenceng dong sama Allah. Ya Rabb. Berapa kali? Terus ya Rabbana. Ya Rabbana 5 kali. Terus ya Rahman. Terus ya itu pegang ya. Pegang nih. Kalau kita udah mentok doa-doa apa-apa udah hilang ya. Kalau kita punya kecemasan tuh atau punya masalah tuh hilang doa-doa. Ngapalin mah Hizbul Bahar, ngapalin mah Hizbun Nasr, ngapalin mah sholat masih bang udah itu bingung mau apa ya. Cukup itu aja sebagai kecukupan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, 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 ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ajas nagum, Qabilna, ajas nagum, qabilna, ajas tukum, qabiltu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan terakhir mau lagi enggak nih? Mau lagi enggak? Serius nih? Hah? Dah enggak? Mau lagi enggak? Tahu nih otak masih ada lagi nih. Kan kita ceramah nggak dikarang-karang, nggak pakai metode ceramahan, nggak direncanain. Cuman tiba-tiba ada hadir satu hadis Nabi Muhammad SAW ketika kita setiap sholat Jumat kan nasihat takwa tuh. Ya alladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Kita kan tiap hari suruh tiap Jumat atau tiap khotbah Idul Adha itu selalu menasehatkan kita untuk senantiasa memperbaharui takwa. Jadi hadis ini muncul sallallahu alaihi wasallam, sahabat itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, engkau selalu mendengungkan kalimat selalu memperbaharui takwa. Ada yang tahu nggak gimana tuh memperbaharui takwa? Hah? Ada yang tahu nggak? Ente kan sering denger tuh Jumatan, apa tidur di Jumatan? Tidur di masjid apa tidur di kobong? Tidur di masjid apa tidur di kamar? Selalu memperbarui takwa. Ada sahabat bertanya begitu. Jadi bagaimana ya Rasulullah kami memperbarui takwa kami?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, kullu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, aktsiru min qauli la ilaha illallah wa aktsiru as-salata alayya. Itu jawab Nabi. Aksiru min qauli la ilaha illallah wa aksiru as-salata alayya. Itu Nabi Muhammad SAW menjawab, cara kalian untuk memperbaharui takwa kita punya takwa dalam setiap hari, memperbanyak menyebut kalimat la ilaha illallah, berzikir kalimat la ilaha illallah, dan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah, yang selalu menyebut atau diriwayat lain Allah 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 di dalam dentuman badan kita masing-masing, dan selalu menyebut sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga hati kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Fatihul Qubul Tamamikul Usul Mahmud Syar'i Thani Zahir wa Balina fi dini wa dunya wal akhirah ya fital likuli syari jalibatan likuli khair wa nawali akabina wali walidina masyayikhina fi dini ma'lufi wa afiyah wa alaniyati anallahi nabir kulubana wa karibana matuqa wal huda wal afaf wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnatin malamtihan bihaqi sayyidi waladi annan wa likul niyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW wa sayyidil walid al-habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir al-Asgar sayyidillahil al-Fatihah. Di Gopur. Gopur nih, ngomong Gopur nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat acara minggu depan dingin. Mana dingin? Di rumah Bapak Cing. Acara akikah. Siapa? Ya, Cing. Akikah siapa? Anak. Anak siapa? Apa nama Aceh? Ya udah terus itu. Hah? Sini aja sih, nanti makan di sini. Ayo pakai Excel ganti. Hah? Coba ibu tadi shoot itu kan. Bagus kan? Itu dan Agus. Oh, gawan soalnya. Hey,